Jokowi sedang minta perlindungan Prabowo. Ya, kita lihat saja bahwa muncul narasi-narasi sekarang ini ya dengan pertemuan-pertemuan Jokowi dan Prabowo ada apa? Ya, ternyata usut punya usut ya. Pak Aguan di situ sudah membongkar bagaimana soal investor yang ada di IKN. Ternyata hanya pepesan belaka. Sudah terbongkar satu persatu. Siapa yang harus kita adili? Jokowi. Jokowi begitu minta perlindungan. Kabarnya begitu kan ya. Tapi dengan adanya seperti ini ya, narasi-narasi masyarakat sudah jelas begitu kan. Ketika soal proyek PIK 2 ya, PSN di situ begitu yang dianggap ilegal, maka Aguan ini sudah bercerita banyak begitu kan, masalah apakah benar-benar ilegal atau apa begitu, atau jangan-jangan begitu kan ya, karena berinvestasi di IKN seolah-olah menutupi wajah Jokowi begitu kan, tapi satu sisi mereka ada juga begitu mengatakan wah sebagai imbalannya tidak ada makan siang gratis ya, salah satunya harus diberikan diberikan proyek-proyek yang lain, bisa saja itu terjadi begitu kan. Coba kita lihat saja ya beritanya ini, komentar-komentar netizen dulu. Ini saya bacakan. Setelah dipecat dari PDIP, setelah Aguan ya nyanyi soal dipaksa dukung IKN, setelah penetapan PSN, PIK 2 dinyatakan ilegal. Nah, kita lihat saja. Ketika PSN atau PIK dinyatakan ilegal, maka Pak Aguan ini sudah bercerita begitu kan. Ya dipaksa untuk berinvestasi di IKN agar banyak orang berbondong-bondong datang di situ dan bahkan dianggap investornya antri. Bahkan dianggap investornya agar penarik para investor. Tapi pada kenyataannya secara lihat begitu dari beberapa berita, ya di IKN itu tidak ada uangnya. Investasi di IKN ternyata nggak ada uangnya begitu kan. Sehingga orang-orang menganggap wah buat apa juga, buat apa. Mungkin ya Pak Aguan ini investor di IKN jor-joran. Kalau tidak ada uangnya mungkin dengan yang lain. Artinya apa? Tidak ada makan siang gratis ya. Bolehlah berinvestasi di situ tapi harus dengan proyek yang lain. Ini sekarang Pak Aguan ini ya terpojok begitu dengan kayak begituan. Apakah sudah masuk terperangkap Jokowi atau bagaimana? Ngeri-ngeri sedap ini betul ya. Coba kita baca. Siapa lagi yang diharapkan akan melindungi Jokowi kalau bukan Prabowo? Betul begitu kan? Betul sekali. Siapa yang akan melindungi di situ begitu kalau bukan Prabowo? Yang lain sudah angkat tangan, cuci tangan, ketua-ketua umum sudah cuci tangan di situ begitu kan? Sehingga apa yang terjadi? Ya hanya pemuja-pemuja mereka. Ini sudah mulai terbongkar kok satu persatu. Ya ayolah ya Pak Aguan bernyanyi di situ. Bernyanyilah, bernyanyi. Biar ketahuan. Ya, biar Jokowi juga ya punya tanggung jawab besar di situ. Ini batas antara penjara dan kulit ya punggung Jokowi saat ini cuma disekat oleh badan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah harapan satu-satunya orang yang dicaci maki, dihina dengan sadis dengan kejam oleh Fufafa. Sejauh ini melebihi kekejaman hinaan Taim kepada tukang es teh. Adalah harapan satu-satunya bagi ya Jokowi terhindar dari kerangkeng penjara. Wah, ngeri-ngeri sedap ini begitu kan. Ya, ini pengakuannya saja baca begitu kan. Pengakuannya saja. Ini menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kata Aguan ya. Seraya terbahak. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Klaim pemerintah bahwa ya ratusan investor sudah menggantri untuk menanamkan uang di IKN hanya pepesan kosong, hanya pepesan belaka ya. Jokowi pun yang menggandeng para taipan lokal. Nah, agar apa? Agar bisa menarik. Agar apa? Agar bisa IKN ini tidak dimangkrak. Biar apa? Biar IKN seolah-olah didesain sedemikian rupa. Ya pada kenyataannya kita lihat saja begitu kan. Apakah ini yang mangkrak atau tidak. Dan Prabowo pusing mereka. Ditambah Jokowi minta perlindungan. Ditambah lagi IKN anggarannya dikurangi. Ya, apakah ini akan jadi mangkrak atau bagaimana. Banyak muncul spekulasi itu. Nah pada kenyataannya siapa yang harus dipercaya? Jokowi atau Pak Aguan? Itu kan pertanyaannya begitu kan. Makanya satu persatu sudah mulai terbongkar habis-habisan. Jokowi ya dengan Prabowo hari ini siapa lagi kalau tidak berlindung di Prabowo begitu kan. Prabowo harus berani ini semua. Jangan memikirkan Jokowinya, tapi pikirkan masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia. Karena Jokowi dipilih oleh karena Prabowo dipilih oleh rakyat.
Jadi kalau ada nuansanya masih ya seperti ini di lobi sana sini masih bisa, ya sama aja 11-12 dengan Jokowi kan. Begitu logikanya. Kita sebagai masyarakat Indonesia memberikan harapan besar kepada seorang Prabowo agar semuanya dibasmi. Soal masalah hukum, kesejahteraan masyarakat semuanya harus benar-benar begitu kan ya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kita. Jadi artinya apa? Artinya sudah mulai terbongkar habis-habisan begitu kan ya. Sebaiknya Prabowo bersikap tegas soal Mulyono ini. Rakyatnya menanti jati diri sang macan Asia ya. Ya. Ini kita lihat saja. Tidak ada duanya ini tempo ini ya. Coba kita lihat saja. Jokowi klaim investasi Dubai akan masuk ke IKN Juli besok. Gede banget katanya ya. Jokowi kaget investor di IKN membludak sampai ya oversubscribed. Asik dong membohongi seperti itu begitu kan. Rakyatnya saat diberi amanah naudzubillah ya. Kita lihat saja siapa yang menjadi yang harus kita percaya hari ini. Ya kita lihat saja lah nanti begitu kan ya. Jadi sudah mulai terbongkar habis-habisan. Apalagi ditambah dengan PDIP. Wah, kritikan kepada Jokowi begitu luar biasa ya. Inilah bagian karma dari seorang Jokowi kan begitu setidaknya begitu kan. Ya, artinya apa? Makanya jangan coba-coba membohongi rakyatnya sendiri ya. Kalau sudah seperti ini mau melindung kepada siapa? Kepada Pak Prabowo. Kepada siapa? Prabowo itu adalah presiden kita bersama. Jadi Pak Prabowo harus tega ini. Ya semuanya begitu kan. Ini bukan soal masalah mantan presiden, mantan jenderal, mantan ini, mantan itu. Tapi soal kesejahteraan masyarakat. Itu sesuai dengan janji Prabowo. Dan saya sebagai rakyat biasa sekarang ini menagih janjinya Prabowo. Mengatakan begitu kan ya. Berani bersumpah ketika kampanye begitu ya, berikanlah kesempatan untuk bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia ya, itu satu begitu kan. Tapi yang kita lihat sekarang ini masih belum ada tanda-tanda itu ya. Dari 100 kepemimpinan dari seorang Prabowo masih ada belum tanda-tanda. Soal hukum sudah mulai tanda-tanda ya. Jadi apa yang mau dibasmi nanti begitu. Kita tunggu saja. Coba kita baca ya beritanya ini. Ini ya. Pengamat mengatakan Jokowi sedang minta perlindungan Prabowo. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Jokowi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke rumah Presiden Prabowo Subianto ya ada syarat muatan politik. Bahkan Jokowi disinyalir ya sedang mencari perlindungan setelah didepak dari PDIP bersama dengan anaknya Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Jokowi malam ini bisa dipersepsikan sedang mencari perlindungan politik bagi dirinya dan keluarganya. Termasuk bagi wakil presiden Gibran setelah mereka ya keluarga disanksi ya oleh PDIP. Pertemuan ini juga memperkuat isu yang belakangan menyebutkan bahwa keluarga Jokowi akan bergabung ke partai pimpinan Prabowo yakni Gerindra. Tapi belum ada pembicaraan dari partai Gerindra. Jadi saya kira bahwa ya belum ada pemberitaan bahwa seorang akan menerima seorang Jokowi. Tidak ada di situ. Jangan-jangan ya buat apa juga ya Gerindra masih membutuhkan seorang Jokowi. Apa yang mau dibutuhkan? Mereka bukan punya partai. Artinya kalau mau masuk silahkan, tapi menjadi anggota. Menjadi anggota begitu. Tidak lagi di pengurusan pusat. Pengurusan pusat Gerindra itu sudah top-top. Dasko ada di situ, Habibur Rahman ada di situ, sudah top-top semua begitu kan ya. Jadi apa yang masih mau dibutuhkan partai Gerindra? Jadi saya kira ya kalau menjadi anggota semata ya silahkan mungkin begitu kan ya. Tapi kan masa iya anggota mau disuruh mantan presiden jadi anggota partai Gerindra? Masa Dasko mau nyuruh Jokowi? Masa Habibur Rahman mau nyuruh Jokowi? Turun derajat lah begitu kan ya. Seharusnya presiden itu udahlah ya. Urusan bangsa dan negara biarlah mereka begitu kan. Gak usah ikut-ikutan sana sini. Kalau toh pada akhirnya ingin menyelamatkan anaknya di tahun 2029 salah besar. Masyarakat sudah paham soal-soal kayak begituan. Namun demikian, Henry Satrio meyakini bahwa Prabowo tidak akan mencampuri urusan politik keluarga Jokowi dan PDIP. Meski berstatus sebagai Ketua Umum Gerindra, Prabowo diyakini akan menghormati kedaulatan PDIP sebagai partai politik besar dan memiliki aturannya sendiri dalam partainya. Joko Widodo menemui Presiden Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan. Ya, tapi kita lihat saja, kalau Jokowi ya masuk kepada kader Partai Gerindra, ya masuk kepada Partai Gerindra,
Maka yang jelas, sampai kapanpun begitu PDIP tidak mungkin ya berkoalisi dengan Partai Gerindra lagi. Sehingga Partai Gerindra ini terpojok. Ya jalan satu-satunya ini bagaimana PDIP ini bisa ya mencegal Gibran, bisa mencegal Jokowi yang sekiranya tidak bisa ya berkiprah dalam dunia politik. Itu kan setidaknya. Jadi masyarakat sudah paham begitu mengapa kritikan-kritikan semakin keras kepada Jokowi. Karena Jokowi sekarang ini masih keliling sana sini begitu. Jadi kalau Jokowi seharusnya berhentilah, dia di rumah saja pensiun begitu kan. Keluarga Jokowi sudah di situ, ya mungkin PDIP akan langgeng saja dengan Partai Gerindra. Jadi kalau selama masih ada Jokowi, selama masih keluarga Jokowi di situ, saya kira PDIP tidak akan mau. Ya PDIP kan kuat begitu kan, bersama dengan rakyat, kuat di tatanan sosialnya, kuat di tatanan kadernya begitu kan. Sehingga coba kita lihat saja sekarang ini. Kritikan habis-habisan kepada kepada Jokowi. Jokowi sudah mulai terpojok. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.